Ini adalah Nvidia GeForce RTX 5090 Fe. Ya, ini adalah graphics card paling murah yang menggunakan GPU GeForce RTX 5090 yang tersedia mungkin di muka bumi saat ini ya. Ya, graphics card yang ini diperkenalkan Nvidia selama CES 2025 bersama dengan perkenalan GeForce RTX 50 series. Nah, kali ini kita sudah kedatangan yang satu ini ya. RTX 5090 Fe-nya udah datang dan kita akan coba bahas graphics card yang satu ini. Mungkin lebih tepatnya ke arah kemampuan GPU yang ada pada graphics card ini, performanya seperti apa ya? Apakah benar bisa 2 kali lipat dari RTX 4090 ya? Lalu apa benar peningkatan performanya bukan cuma di game doang? Nah, kita akan bahas semua satu persatu. Oke, Nvidia udah resmi memperkenalkan GeForce RTX 50 series dengan arsitektur Blackwell selama CES 2025 yang lalu. Kita juga udah sempat buat videonya ya. Ada pembahasan GeForce RTX 50 series ini termasuk fitur-fitur baru yang ditawarkan tuh apa aja, seperti ada DLSS 4 ya, neural shaders ya. Udah dibahas semua. Kalau kalian belum nonton berarti kalian kelewatan. Mungkin karena belum subscribe. Tahu dong harus ngapain jadi ya. Karena kalau kalian kelewat yang satu itu baiknya sih kalian nonton dulu supaya tahu dasar-dasar dari RTX 50 series itu seperti apa ya. Nah, saat memperkenalkan GeForce RTX 50 series, CEO Nvidia ya, Jensen Huang itu mengumumkan bahwa harganya itu di $1.999 untuk RTX 5090. Ya, tapi itu adalah harga untuk graphics card GeForce RTX 5090 Fe yang satu ini ya. Yang harusnya itu akan membuatnya jadi graphics card RTX 5090 paling murah. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai yang Fe ini, kita coba lihat dulu spesifikasi dari GPU RTX 5090 sendiri. Oke, GeForce RTX 5090 ini menggunakan chip GPU GB202 yang tentunya sudah pakai arsitektur Blackwell yang paling baru. GPU ini dihadirkan dengan 4th generation RT Core dan 5th generation Tensor Core. Ada juga streaming multiprosesor baru yang dioptimalkan untuk neural shaders. Untuk fabrikasinya dia pakai TSMC 4N ya. Jadi ini sebetulnya masih sama dengan RTX yang 40 series. Nah, untuk RTX 5090 ini dilengkapi dengan 21.760 CUDA core. Nggak salah ngomong, 21.760 CUDA core, 170 RT core, 680 Tensor Core yang disebut menawarkan 3.352 AI TOPS. Ya, 3.352 AI TOPS. Sementara kan Microsoft mencanangkan bahwa Copilot Plus itu prosesornya harus bisa minimum 40 TOPS. Ya, dan 40 TOPS aja susah untuk dicapai. Yang satu ini punya 3.352 TOPS. Lalu dia punya 170 streaming multiprosesor, 96 MB L2 cache. Ini L2 cache aja gede banget ya. Dan sementara untuk clocknya ya, base clocknya ada di 2040 MHz, boost clocknya ada di 2410 MHz. Nah, untuk boost clock 2410 MHz ini adalah reference clock dari Nvidia. Jadi produsen graphics card itu tentu saja bisa mengatur boost clocknya supaya bisa lebih tinggi untuk produk-produk mereka. Tapi untuk yang satu ini, untuk yang Fe enggak, akan ditaruh di settingan yang tidak tinggi-tinggi amat. Lalu GPU juga mengusung 3 buah 9th generation Nvidia encoder atau NVENC itu ya, dan 2 buah 6th generation Nvidia decoder. Jadi wah, udah baru banget semuanya ya. Nah, untuk memori, RTX 5090 menggunakan 32 GB GDDR7 28 GB per second dengan memori bus 512 bit. Bandwidth yang ditawarkan itu bisa mencapai 1792 GB per second. Ini jauh lebih tinggi daripada memori di RTX 4090 yang cuma sampai 1008 GB per second, dan kapasitasnya juga lebih besar yang satu ini ya. Interface yang digunakan di graphics card dengan GPU ini adalah PCIe 5.0 by 16 ya. Total graphics power atau TGP dari RTX 5090 ini ada di 575 watt. Sementara untuk display output, graphics card dengan GPU ini itu mendukung total output sampai dengan 4 display sekaligus. Tentunya GeForce RTX 5090 ini mendukung DLSS 4, Nvidia Reflex 2, Nvidia Omniverse, dan berbagai fitur yang ada di RTX 50 series lainnya. Ya jelas dong, dia pasti
Punya, karena dia yang paling tinggi untuk saat ini. Oke, tadi GPU-nya atau chip di dalam graphics card ini. Sekarang kita bahas graphics card secara keseluruhan ya. Nah, kita lihat ini sih GeForce RTX 5090 Fe. Kemasan paket penjualannya tuh ternyata pakai desain yang jauh berbeda dengan RTX 40 series. Ini lebih ringkas dan warnanya juga bukan hitam yang satu ini ya. Nah, sekarang kita beralih ke graphics card. Ini menarik karena ukurannya ternyata beda cukup jauh dari pendahulunya yang RTX 4090 Fe. Bukan jauh lebih besar, tapi ini justru jauh lebih tipis ya. Dimensinya adalah 304 x 123,3 x 40,1 mm. Graphics card ini tebalnya hanya sekitar 2 slot ekspansi saja bandingkan dengan 4090 Fe terdahulu yang tebalnya itu lebih dari 3 slot ekspansi ya. Bobotnya yang satu ini ada di kisaran 1,8 kg. Sebagian besar bodi graphics card ini menggunakan warna hitam dan ada yang abu-abu juga. Nah, abu-abunya juga abu-abu gelap ya. Jadi ya almost black on black lah semuanya ya. Nah, ada beberapa bagian aja menggunakan aksen metalik di sini. Sistem pendingin dari graphics card ini menggunakan 2 buah kipas dan 5 buah heat pipe. Kedua kipas ini bisa berhenti berputar saat tidak ada beban berat ke graphics card. Kedua kipas ini terlihat ada di satu sisi graphics card ya, bukan satu di depan dan satu di belakang seperti yang waktu RTX 40 series yang Fe ya. Ini beda. Nah, Nvidia menggunakan double flow through thermal design yang berarti airflow dari kedua kipas ini benar-benar nembus melewati body graphics card dari satu sisi ke sisi yang lain. Ini membuat graphics card jadi butuh desain board yang khusus ya. Board ini didesain untuk ditempatkan di area tengah, tidak menempel ke area I/O graphics card. Tapi tentunya kita nggak akan bongkar graphics card ini ya. Ya kurang lebih ilustrasinya seperti ini aja berdasarkan dari video resminya Nvidia. Graphics cardnya menggunakan konektor daya 16 pin 12V2 PCIe Gen 3 yang ditempatkan di posisi seperti ini. Ada kabel konverter 4x8 pin PCIe ke satu konektor 16 pin yang disertakan di paket penjualan GeForce RTX 5090 Fe. Sementara untuk display output ada satu HDMI 2.1B dan ada 3 DisplayPort 2.1B. Oke, untuk testbed pengujian bisa dilihat aja ya. Ini yang kita gunakan dalam pengujian kali ini. Bisa dilihat prosesornya. Untuk motherboardnya kita pakai MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi. RAM kita pakai 2x16 GB di sini. CPU cooler kita pakai AIO Liquid Cooler. Lalu untuk SSD ada 2 TB, PSU 1050W, 80+ Gold. OS-nya kita pakai Windows 11 24H2 ya. Untuk driver juga bisa langsung dicek di sini aja semuanya ya. Nah, untuk pengujian RTX 5090 Fe ini kita melakukan berbagai pengujian yang mencakup performa di benchmark sintetik, game, serta beberapa aplikasi pendukung content creation. Ada juga pengujian AI dengan set test yang ada di Procyon. Kita akan bandingkan dengan performa yang ditawarkan oleh RTX 4090 tentunya. Selain itu ada juga pengujian DLSS 4 Multi-Frame Generation, fitur baru yang diperkenalkan Nvidia untuk RTX 50 series. Tapi sebelum masuk ke hasil-hasil pengujian tersebut, kita akan coba lihat dulu rata-rata clock GPU dari RTX 5090 Fe ini serta suhu GPU-nya berapa ya. Nah, kita melakukan pencatatan clock saat kita menjalankan Trimark Firestrike Ultra ya di sini ya. Stress testnya itu selama 20 kali loop. Hasilnya di awal GPU clock itu kebanyakan ada di kisaran 2500 MHz sampai sedikit di atas 2600 MHz. Masuk ke tengah pengujian stress test, sesekali GPU clock ini bisa turun ke kisaran 2300 sampai 2400 MHz, tapi secara umum masih terbilang cukup sering ada di kisaran 2500 sampai 2600 MHz. Rata-rata clock sepanjang pengujian ada di kisaran 2536 MHz. Ini ada di atas reference boost clock dari Nvidia yang 2410 MHz. Nah, untuk suhu GPU-nya ternyata bisa dipertahankan di kisaran 75 derajat Celcius. Ini terbilang relatif baik ya. Memang kipas di sistem pendingin GeForce RTX 5090 Fe ini bisa sedikit mengeluarkan suara yang agak berisik kadang-kadang, tapi menurut kami belum sampai ke tingkat yang terasa terlalu mengganggu sih. Nah, konsumsi dari sistem saat menjalankan Trimark Firestrike Ultra Stress Test ini ada di kisaran 710W sampai 750W untuk sistem ya. Ingat, ini bukan konsumsi dari graphics card doang. Ini keseluruhan sistem. Jadi ini untuk graphics cardnya, prosesor, dan lain sebagainya yang ngambil daya dari power supply. Oke, sekarang kita masuk ke benchmark sintetis dulu ya. Kita pakai beberapa benchmark yang ada di 3D Mark tentunya. Kita pakai Firestrike Ultra ya, DirectX 11 graphics score-nya kalau untuk yang 4090 Fe ada di 24.459, di 5090 Fe kita dapat 33.439. Di sini terlihat ada peningkatan sekitar 36% kalau kita menggunakan tes berbasis DirectX 11 ya. Ini terbilang peningkatan yang cukup tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu Time Spy Extreme DirectX 12 di sini ya, graphics score-nya untuk RTX 4090 Fe di 18.996, lalu untuk 5090 Fe dari 25.720
2023. Lagi-lagi sudah peningkatan sekitar 35% untuk benchmark yang berbasis DirectX 12. Jadi lagi-lagi terbilang cukup konsisten dengan peningkatan pengujian sebelumnya. Sekarang kita coba Port Royal. Ini pengujian untuk ray tracing ya. Untuk RTX 4090 Fe ada di 25.934, sementara untuk RTX 5090 Fe ada di 36.779. Nah, kalau untuk ray tracing peningkatannya terbilang sedikit lebih tinggi di kisaran 42%. Jadi kalau bicara terkait performa dasar tanpa penggunaan fitur tambahan, terlihat kalau peningkatan RTX 4090 ke RTX 5090 ada di kisaran 35-40%. Memang ini masih ada di bawah janji 2 kali lipat yang disebutkan Nvidia saat dia memperkenalkan si RTX 50 series. Tapi janji itu memang dibuat dengan penggunaan berbagai fitur, termasuk DLSS 4 dengan multi frame generation. Tentunya tanpa fitur-fitur itu diaktifkan, kita tidak akan mendapatkan akselerasi yang 2 kali lipat. Tapi secara umum kisaran 35-40% ini udah terbilang relatif tinggi untuk peningkatan antar generasi. Oke, sekarang kita coba lihat performance per watt di 3D Mark Time Spy Extreme. Untuk RTX 4090 Fe itu mendapatkan graphics score di 18.996 dengan GPU power rata-rata di 390 watt. Jadi performance per wattnya itu ada di kisaran 48,7. Nah, untuk RTX 5090 Fe itu mendapatkan graphics score 25.723 dengan GPU power rata-rata di 529 watt. Jadi performance per wattnya ada di kisaran 48,62. Terlihat kalau performance per watt di Time Spy Extreme itu ada di kisaran yang sangat mirip untuk RTX 4090 Fe dan RTX 5090 Fe. Konsumsi daya RTX 5090 memang terlihat lebih tinggi ya, tapi karena skor yang didapatkan juga meningkat jauh dibandingkan RTX 4090, efisiensi kedua graphics card ini jadi masih bisa dibilang ada dalam rentang kisaran yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Di sini kami tidak melakukan pengujian raw gaming performance ya. Iya, banyak yang lakuin raw gaming performance yang tidak pakai DLSS sama sekali. Nah, kita masih pakai ya. Kami pakai setting yang mungkin akan banyak digunakan untuk gaming di resolusi 4K. Jadi, kami tetap menggunakan DLSS tapi tanpa fitur frame generation. Kalau menanya, Bang, kenapa nggak yang raw aja? Tadi udah ada 3D Mark. Tadi itu udah raw ya di 3D Mark. Bandingin itu aja deh ya. Gak usah di gamenya. Kalau di game kenyataannya kita pakai DLSS ya. Nah, untuk setting kualitas tampilan yang kami gunakan itu benar-benar kami samakan antara RTX 4090 dan RTX 5090 ya. Versi game yang kami gunakan juga bukan versi yang sudah pakai DLSS 4. Untuk pengujian DLSS 4 nanti kita bahas di bagian yang terpisah di video yang satu ini. Sebagai catatan, kami menggunakan tool frame view untuk pengambilan data average frame rate dan 1% minimum frame rate. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Nvidia juga. Oke, hasil pengujiannya seperti ini.
Iya, jadi terlihat ya ada peningkatan di average FPS di semua game yang kami coba. Sementara untuk 1% minimum FPS ada 1-2 game yang justru menunjukkan penurunan dari hasil pengujian ini ya. Nah, kemungkinan ini disebabkan oleh driver yang belum dioptimalkan karena masih di tahap awal banget. Secara umum untuk gaming di resolusi 4K dengan kualitas tinggi, RTX 4090 memang sudah terlihat memadai. Tapi RTX 5090 terlihat bisa menawarkan performa di atas yang ditawarkan RTX 4090. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian khusus DLSS 4 ya. Terus kita coba fitur DLSS 4 ini dengan multi frame generation. Fitur yang khusus dibuat hanya saat ini bisa dirasakan di RTX 50 series doang. Sebagai catatan, DLSS 4 sendiri itu sebenarnya punya fitur yang diturunkan ke RTX 40 series dan RTX 30 series dan bahkan ke RTX 20 series. Jadi ini bukan benar-benar eksklusif untuk RTX 50 series. Dengan pengecualian multi frame generation. Nah, kalau multi frame generationnya itu eksklusif untuk RTX 50 series. Tapi fitur-fitur lainnya itu ada yang diturunkan. Detailnya bisa dilihat di tabel ini. Nah, karena multi frame generation itu memang spesifik dikasih ke RTX 50 series, kita coba fokus untuk menguji fitur tersebut. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya fungsi dari multi frame generation di DLSS 4. Jadi kalau sebelumnya DLSS frame generation itu hanya bisa nambahin frame sampai 2 kali lipat. Nah, di multi frame generation ini frame-nya itu yang bisa di-generate bisa lebih banyak. Ya, jadi 1 frame plus 3 frame. Makanya namanya multi frame generation. Otomatis efek sampingnya frame rate-nya juga lompat dan jauh banget. Kita lanjut ke content creation. Nah, sekali lagi kita akan coba bandingkan RTX 5090 dengan pendahulunya RTX 4090. Kita mulai dari Adobe Premiere Pro ya. Nah, untuk videonya itu 2 menit 7 detik, multi layer video dengan color correction. Source-nya 4K 60, export ke YouTube 4K 60 juga. Nah, untuk RTX 4090 FE itu butuh waktu 55 detik dengan daya 350 sampai 380 watt. Sementara RTX 5090 FE itu butuh waktu 52 detik dengan daya 400 sampai 425 watt. Terlihat ada sedikit peningkatan dari kecepatan ekspor video di Premiere Pro ya di sini ya, tapi daya juga naik juga dikit gitu ya. Nah, lanjut untuk Blender Barbershop Scene. Pertama kita coba dulu dengan mode kuda dulu ya. RTX 4090 FE 56,61 detik, 390 sampai 405 watt. Lalu untuk RTX 5090 FE butuh waktu 46,16 detik dengan daya 570 sampai 590 watt. Nah, sekarang mari kita coba pakai mode optics di sini. RTX 4090 FE butuh waktu 35,79 detik dan butuh daya 380 sampai 385 watt. Lalu RTX 5090 FE itu 28,38 detik dengan daya 545 sampai 570 watt. Sekali lagi Blender menunjukkan kalau RTX 5090 juga membawa keunggulan performa kalau digunakan untuk mendukung content creation, baik dengan kuda maupun pakai optics. Tapi ya lagi-lagi lebih kencang dan konsumsinya juga naik sedikit di sini. Nah, untuk V-Ray 6 benchmark kita coba juga dengan benchmark yang satu ini ya. Kita jalankan di mode RTX. RTX 4090 FE di 11.136 dengan daya 375 sampai 385 watt. Sementara RTX 5090 FE bisa di 15.259, dayanya 580 sampai 610 watt. Terlihat juga di sini ada peningkatan skor yang didapatkan di benchmark rendering 3D ya. Lagi-lagi performanya meningkat, konsumsi daya juga naik sedikit ya. Nah, untuk DaVinci Resolve untuk video 422. Ya, jadi hal baru lain yang ditawarkan oleh RTX 4050 series adalah dukungan untuk chroma subsampling 422.
untuk encoding dan decoding H264 dan H265. Ini bisa dilihat dari waktu kita ekspor atau render video di DaVinci Resolve. Kalau kita pakai RTX 5090 Fe, opsi encoding profile 422 10 bit itu langsung tersedia di situ. Sementara kalau kita pakai RTX 4090 Fe, opsi tersebut nggak ada karena emang dia belum bisa ya. Nah, RTX 5090 Fe membutuhkan waktu hanya 8 detik saja untuk mengekspor video H265 422 dengan durasi 1 menit. Tentunya kita nggak bisa menguji kemampuan RTX 4090 Fe ya karena nggak ada opsi encoding profile tersebut. Tapi ya bisa dilihat ya, kencang sih prosesnya. Nah, kita lihat sekarang fitur baru di NVIDIA Broadcast. Selain mendapatkan update dari sisi tampilan user interface, di software ini juga ada fitur terbaru yaitu Virtual Key Light. Secara sederhana, fitur ini membuat tampilan wajah dan badan kita lebih terang di depan kamera walaupun pencahayaan di sekitar kita sebetulnya minim ya. Jadi seperti ada 2 key light atau lampu studio tambahan yang menyinari kita. Uniknya, fitur ini ternyata membutuhkan grafik card kelas high-end seperti RTX 5080 atau tipe di atas ya seperti yang 5090 ini. Dan fitur ini tidak disarankan digunakan saat kita menjalankan game atau aplikasi yang intensif memakai GPU yang sedang kita gunakan juga ya. Jadi akan lebih cocok untuk video call, online meeting, podcast atau semacamnya. Nah, saat kami coba Virtual Key Light itu membuat GPU utilization itu naik jauh di atas 50%. Padahal kalau fitur kamera lainnya kami aktifkan, GPU utilization-nya tergolong rendah sekali sebetulnya. Menurut NVIDIA, fitur tersebut menggunakan komputasi AI yang kompleks sehingga penggunaan GPU-nya sangat tinggi. Oke, sekarang kita lihat AI benchmark. Nah, kita lihat performanya untuk generative AI. Apakah RTX 5090 menjanjikan peningkatan performa kalau dibandingkan dengan RTX 4090? Kita coba di Procision AI Text Generation Benchmark. Kalau kita coba jalankan benchmark dengan menggunakan keempat opsi model yang tersedia, Phi 3.5, Mistral 7B, Llama 3.1, dan Llama 2, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, terlihat ada peningkatan skor yang didapatkan di hasil yang didapatkan RTX 5090 kalau dibandingkan dengan RTX 4090 di semua model yang digunakan. Sekarang kita lihat Procision AI Image Generation Benchmark. Nah, kita beralih ke benchmark untuk image generation ya dengan Stable Diffusion XL. Sayangnya saat kita nyoba mode NVIDIA Tensor RT, benchmark selalu berakhir dengan hasil error. Kemungkinan besar karena RTX 5090 ini memang belum dikenali oleh versi Procision yang kami gunakan. Karena itu mari kita coba bandingkan dengan ONNX with DirectML ya. Hasilnya RTX 4090 Fe itu dapat 3950 dengan rata-rata image generation speed di 9,429 detik. Untuk RTX 5090 Fe dapat 5244 skornya dengan rata-rata image generation speed di 7,151 detik. Jadi ada peningkatan yang didapatkan juga di benchmark untuk image generation ini ya. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Grafik card yang satu ini bisa sedikit berisik saat kipas berputar di kecepatan tinggi. Untungnya belum sampai ke level yang mengganggu sih. Lalu konsumsi dayanya tinggi, tapi masih sebanding dengan performa yang ditawarkannya. Lalu ya ini yang agak masalah ya. Yang satu ini tidak tersedia secara resmi di Indonesia. Ya, itu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, beralih ke kelebihannya. Performanya tinggi. Nah, ini meningkat jauh dari pendahulunya sekalipun tanpa pakai fitur seperti DLSS 4 dan multi frame generation sekalipun. VRAM-nya besar 32GB. Udah pakai PCI Express 5.0. Display outputnya udah kekinian dengan 3 DisplayPort 2.1B dan 1 HDMI 2.1B. Lalu RTX 50 series ini dibekali dengan banyak fitur baru termasuk DLSS 4 dengan multi frame generation-nya yang mantep banget itu. Nah, sementara itu khusus untuk GeForce RTX 5090 Fe yang kami uji ini ada poin-poin yang menurut kami menarik di sini. Pertama, ukurannya terbilang relatif tipis. Untuk graphics card kelas monster ini cuma 2 slot doang ukurannya. Lalu suhu operasional GPU-nya terbilang cukup terjaga di sini. Ya, pada akhirnya kita bisa lihat bahwa GeForce RTX 5090 ini adalah anggota keluarga RTX 50 series yang terkencang saat video ini dibuat. Performa yang ditawarkannya memang terasa jauh meningkat dibanding pendahulunya ya, dan memang layak jadi andalan baru NVIDIA di kelas consumer. Fitur baru yang diusung juga terbilang cukup banyak di sini, bukan terbatas di fitur pendukung gaming doang. Ada juga fitur-fitur pendukung hal-hal lain seperti dukungan untuk chroma subsampling 422, yang untuk video encode dan decode, dan masih banyak lagi. Ini akan cocok untuk yang punya dana tidak terbatas dan ingin membangun PC desktop high performance untuk berbagai kebutuhan. Bisa untuk content creation, AI, atau sekedar main game 4K berkualitas tinggi. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kalian pengguna RTX 4090 itu layak untuk upgrade? Secara umum 4090 sebenarnya udah kenceng banget ya untuk berbagai aplikasi content creation dan game-game 4K di kualitas yang tinggi.
Jadi pertanyaan tersebut harusnya dikembalikan lagi ke kalian juga ya. Apakah ada fitur khusus di RTX 5090 ini yang memang sangat dibutuhkan? Kalau ya layak aja untuk upgrade ke 5090 ini. Ya, secara umum RTX 4090 seharusnya masih bisa diandalkan untuk saat ini ya. Apalagi sebagian peningkatan fitur dari DLSS 4 itu juga tetap bisa dirasakan di RTX 40 series. Kedepannya mungkin keunggulan dari RTX 5090 akan makin terasa saat neural shaders akan makin banyak digunakan dalam game. Tapi terlepas dari hal itu, RTX 5090 saat ini tetaplah GPU terkencang untuk kelas konsumer yang ditawarkan oleh Nvidia. Dan mungkin yang satu ini tidak dijual di Indonesia, tapi paling tidak kita akan sudah memperoleh gambaran mengenai bagaimana performa dari sebuah graphics card yang menggunakan GPU RTX 5090. Dan yang paling menariknya, biasanya yang versi FE ini akan memiliki performa yang kalah dibandingkan versi-versi yang lain. Ya, jadi kalau MSI, mungkin Asus yang bikin atau yang lain-lain yang bikin, bisa jadi pada umumnya performanya lebih kencang dibandingkan versi FE ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.